يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Muslimin muslimat yang berbahagia, kita menyambung kitab Haqa'iq Anit Tasawuf, ya. Menyambung kitab Haqa'iq Anit Tasawuf. Kita sekarang masih baru mulai masuk kepada bab jalan menuju kepada Allah. Ya. Tariq al-wusul. Ya, sampai kepada Allah ini bukan sampai kepada satu tempat, ya. Karena kita tidak mengetahui sampai itu bukan menyambung atau berhubung atau ketunggalan Allah secara tahakkuk, dan hanya dapat dilakukan apabila rohani ini mendapatkan cahaya dari Allah yang dapat menyingkap hal yang gaib. Hal yang gaib itu adalah menyingkap apa di belakang makhluk ini, terutama adalah diri sendiri, untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri kita. Maka kita mesti bukan menanamkan tahalli, katakannya. Tahalli. Kalau manhaj tadi itu lebih kepada takhalli, ya, bab sebelumnya sekarang adalah lebih kepada tahalli, ya. Yang pertama taubah ini, yang kedua al-muhasabah. Muhasabah ini maknanya adalah wahya tahyi'atul wazi'id dini fin nafsi. Tahyi'ah ini, ya, menyiapkan sebetulnya di dalam diri ini yang disiapkan wazi'ad dini. Ya. Menyiapkan atau memperbaiki, itu tahyi'ah. Hayya'a yuhayyi'u tahyi'an. Hayya'a yani tajahhaj atau aslaha, ya, taslih, memperbaiki. Gitu. Di mana apa yang diperbaiki? Al-wazi' ad-dini. Wazi' ini yaitu kesadaran, sebetulnya kesadaran beragama. Wazi' itu kesadaran. Wazi' ini juga satu saya mengartikan kesadaran itu karena wazi' ini adalah satu al-jazir. Al-jazir ini satu teguran. Ya. Makanya saya mengartinya kesadaran, karena orang kalau tidak punya teguran dalam diri sendiri, itu dia tidak akan introspeksi. Tegurannya ini bersifat agama. Ya. Maka al-wazi' ad-dini. Sama juga al-wa'yud dini. Sama juga az-zajirud dini, al-mani'ud dini. Ya. Satu sifat protektif
apa protektif itu. Perlindungan. Ya. Perlindungan yang di dalam diri yang bersifat agama. Tidak ada yang melindungi diri kita kecuali kita. Maka itu makna kesadaran. Bagaimana memperbaiki atau boleh menanamkan kesadaran gitu, kesadaran beragama dalam diri. Ya. Menanamkan atau lebih menyiapkan al-wazi' ad-dini, yakni teguran yang bersifat agama di dalam diri. Itu. Dan mendidiknya untuk tumbuh. Tuh, kan itu ala tanmiyatil laum. Dan mendidik diri itu agar tumbuh al-laumul batini. Ya. Al-laum ini ya satu cacian diri. Cacian dalam diri kita. Itu. Alladhi yujarriduha min kulli ma yaqifu amamaha. Ya. Yang dapat memurnikan nafsu itu dari segala apa yang berdiri di depannya sebagai uqbatan, hambatan fi tariqis safa, di dalam jalan menjernihkan hati, di dalam jalan cinta dan ithar dan ikhlas. Bagaimana agar hati kita jernih, bagaimana agar hati kita tumbuh kasih sayang, bagaimana agar hati kita punya sifat ithar, mendahulukan orang dan ikhlas. Ada hambatannya, nah itu mesti dijernihkan, ya, disingkirkan itu, dikosongkan. Segala yang menghalang di depannya. Itu mesti punya kesadaran dalam diri. Mesti punya teguran, punya introspeksi. Walisufiyati fi hadzal maqami qadamun rasikhatun wa jihadun mashkur. Orang-orang sufi dalam maqam ini, dalam muhasabah ini itu mempunyai andil yang dalam jihad yang disyukuri. Ya. Artinya jihad yang memang penuh keberhasilan. Wahum ala athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanhajuna manhajahu wa yahtaduna bihadiyih. Betul-betul mereka mengikuti asar Rasulullah, mereka menempuh cara seperti cara Rasulullah dan mengikuti dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar memperbaiki satu proteksi agama dalam diri kita. Ya. Dan menumbuhkannya sifat al-laumul batini. Ya. Sifat teguran diri. Ya. Teguran batin. Ya. Agar membersihkan, menyingkirkan hambatan-hambatan, ya, untuk menjernihkan hati, menumbuhkan cinta di dalamnya, ikhlas. Ya. Tidak, orang mungkin ada menasihati kita, tapi kalau kita sendiri tidak punya wazi ad-dini, ya, tidak punya kesadaran, ya, tidak punya teguran dalam batin kita, maka tidak berguna nasihat itu. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, kayis setelah kematian. Dan orang yang ajiz adalah orang yang mengikutkan nafsunya kepada hawanya. Ya. Dan berharap kepada Allah berbagai harapan. Allah itu dia gantungkan kepada Allah itu harapan, ya, yang tanpa
berbuat tanpa beramal. Ya, artinya tamanna ini lawan amal. Ya. Dia tidak beramal tapi dia hanya berharap, menunjukkan dia pribadi yang lemah. Ya. Sehingga kan begini. Gerak zahir ini kan maka ada dikatakan al-harakatu barakatun. Ya. Gerak saja itu akan melahirkan banyak kebaikan-kebaikan. Nah, orang yang lemah tidak ada upaya untuk melawan, ya, ini dia akan mengikuti hawa nafsu, akan kalah dengan hawa nafsu. Wa man hasaba nafsahu la yatruku laha sabilan ilal istighali bil batil. Orang yang menghisab dirinya, mengintrospeksi dirinya, tidak membiarkan, artinya dia tidak membiarkan jalan, satu jalan pun untuk dirinya itu, ya, dia tidak biarkan ya, satu jalan pun bagi nafsunya untuk sibuk kepada yang batil. Dia misalnya sibuk terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya. Orang yang selalu muhasabah itu, ya, maka dia tumbuh teguran dalam hatinya untuk tidak berlama-lama, bahkan dia akan lawan, ya, kecenderungan kepada batil. Idhuwa yusghiluha bita'at. Karena orang yang introspeksi itu selalu menyibukkan dirinya dengan taat. Wa yalumuha ala taksir, dan melaumnya, mencacinya, ya, terhadap sifat kurang ma'allahi, bersama Allah subhanahu wa ta'ala, khasyatan minhu, karena takut kepadanya. Jadi tidak pernah merasa cukup dan puas dalam berbuat baik itu. Ya, orang tidak meningkat berbuat baik itu karena dia merasa cukup. Ya, itu berarti tidak punya al-wazi' ad-dini. Tidak punya proteksi agama dalam diri, ya. Gitu. Fa kaifa tajidu sabilan ila lahwi wal batala. Bagaimana diri itu dapat menjumpai jalan kepada lahu, kepada, ya, dan kepada pengangguran? Tidak. Kepada batil saja tidak, apalagi kepada lahu. Qala as-sayyidu Ahmadur Rifai rahimahullahu taala, minal khasyati takunul muhasabah. Dari takut maka menjadi muhasabah. Ya. Wa minal muhasabati takunul muraqabah. Dari muhasabah maka akan timbul muraqabah. Wa minal muraqabati yakunu dawamu syughli billahi ta'ala. Dari muraqabah maka akan menjadi dawam sibuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sepakat mereka orang-orang sufi itu permulaan jalan menuju kepada Allah, yakni al-khauf wal khasyah. Ada yang mendetilkan takut kepada Allah yang tumbuh dari keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, ya, seperti misalnya nasihat-nasihat, ya. Itu disebut khauf. Kalau takut yang timbul dari ilmu, karena dia membaca tentang tauhid kebesaran Allah, ya, karena dia membaca tentang dalil-dalil neraka, siksa Allah dan lain sebagainya, atau karena dia telah melihat akibat-akibat orang-orang buruk, baik secara dalam realita dia lihat atau kisah-kisah, maka timbul khasyah.
Ya. Al-khawf timbul dari sifat, artinya dari iman ya. Khasyah timbul dari ilmu. Maka khawf menimbulkan taubah, wal khasyah menimbulkan muhasabah. Orang sering duduk di majelis zikir dan duduk di majelis mau'izah, nasihat-nasihat diri, nasihat-nasihat tentang akhlak baik, tentang cinta Allah, ya, itu akan menimbulkan rasa takut kepada Allah dan membawa dia taubat. Jika dia mempelajari tentang ilmu-ilmu agama, Al-Quran, hadis, tentang Allah, tentang hari akhirat, tentang agama, maka akan menimbulkan rasa khasyah. Khauf dan khasyah dua-duanya takut. Apabila khasyah maka dia timbul muhasabah, terus introspeksi diri itu. Wa ma asbaha halus sufiyati fi hadha bima kana ya'khudhu bihin nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabuhu min tarbiyatin ruhiyatin khalisatin tughrasu fi nufusihim al-lawmu al-batini, taghrusu fi nufusihim al-lawm al-batini. Alangkah serupanya keadaan orang sufi dalam perkara ini dengan apa yang Nabi lakukan kepada para sahabatnya. Ya'khudhu bihin nabiyyu ashabahu, yani yang Nabi tindak, yang Nabi lakukan, ya, oleh Nabi kepada para sahabatnya berupa tarbiyah ruhiyah dan yang murni, yang menanamkan di dalam diri mereka al-laumul batini. Ketika dia menambah ilmu, maka ada laum di dalam diri itu. Ya, kamu kurang pandai, kamu mesti banyak melakukan ini, kamu itu. Kalau tak ada ilmu, tak timbul rasa itu. Dan itu pun dalam konteks tarbiyah ruhiyah. Jadi orang-orang sufilah yang paling serupa ya dalam perkara muhasabah ini dengan apa yang Nabi ambil, ya, kepada para sahabatnya daripada tarbiyah ruhiyahnya yang murni, ya, yang ditanamkan di dalam dirinya sifat al-laum, al-wazi ad-dini atau al-laumul batini, kesadaran di dalam diri. Faqad ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman min baitihi yatwi batnahu 'ala al-ju' faltaqa bi sahibaihi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma fa'alima minhuma anna amrahuma ka amri wa annahuma la yajidani quta yawmihima waltaqa bihim rajulun minal ansar lam ta'khda'hu bashashatuhum fa'alima amrahum fastadafahum walamma wasalu ila manzilihi wajadu tamaran wa ma'an baridan wa dhillan warifa falamma taballahu bitamarat wa syaribu minal ma' qala salawatullahi wassalamuh hadha minan na'imil ladzi Allah tus'aluna anhu. Satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan Rasulullah keluar dari rumahnya, ya,
keluar dari rumahnya dengan mengikat perutnya karena lapar. Ya. Melipat perutnya karena lapar. Ya. Kan kalau lapar, kalau kosong, perut jadi terasa perih gitu kan. Maka kalau ditekan, itu kurang sedikit. Lalu Nabi berjumpa dua sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nabi tahu bahwa dua orang itu pun keadaannya sama dengan keadaan Nabi. Ya. Kedua orang itu pun, kedua sahabat itu pun belum atau tidak mendapatkan makanan utama hari itu. Ya, belum makan roti istilahnya. Ya, kalau kita belum makan nasi lah. Lalu kemudian ada seorang dari Ansar pun bertemu mereka. Bertemu Nabi, Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Pun seorang Ansar itu mengetahui, ya, melihat nampak sangat Nabi dan dua sahabatnya, basyasyatuhum, ya, kecerahan wajahnya itu tidak dapat menipu seorang Ansar tadi. Nampak orang lapar. Ya. Orang Ansar tadi ya pun tidak dapat menipu Nabi. Nabi tahu ini pun lapar pula macam kami. Maka Nabi tahu mereka semua itu lapar. Nabi tahu keadaan mereka. Lalu Nabi jemput untuk bertamu di rumahnya. Ya. Ketika mereka sampai rumah Nabi, mereka hanya menjumpai satu korma dan air sejuk. Ya, dan hanya naungan yang rindang, artinya hanya minum dan duduk dalam rumah, air. Ya, sejuk, bukan di luar rumah jadi tidak kepanasan lah. Ya. Ketika mereka mulai menelan korma-korma itu dan minum dari air itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah nikmat-nikmat yang kelak kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu bukan berlimpah-limpah tuh, cuma satu korma dengan air, karena dia tidak makan lama, begitu makan kan nikmatnya luar biasa. Kata Nabi, nikmat ini pun ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Ya. Sikap Nabi di depan para sahabat itu menjadi sebuah tarbiyah yang sangat dalam akan al-wazi'ad dini atau al-laumul batini. Teguran batin di dalam diri kita tuh. Ya. Al-wazi' atau al-laum itu sama sebetulnya. Al-wazi' itu al-laum. Cacian, ya, teguran lah. Ya, secara umum adanya kesadaran, ada kesadaran diri. Jadi ada teguran di dalam diri. Ya, maka teguran itu ya dari pengetahuan dia, apakah dari baca, dari meniru. Kalau tidak ada, maka kenapa orang jika punya guru yang diikutinya, maka kenapa dia punya muhasabah? Ya, karena dia melihat di contoh-contoh yang itu akan menjadi acuan dia, panduan dia. Ya, seperti yang terjadi ya, kepada sahabat bersama Rasulullah SAW. Ayu na'imin hadha hatta yus'alu anhu wa yuhasabu alaih ya bid'u tamarat. Nikmat apa ini? Sehingga mereka ditanya tentang nikmat itu. Dihisab. Hanya berapa biji korma saja. Dan wa jur'atu ma'in, hanya beberapa air, teguk air yang tanqa'ul ghalil, ya, yang menghilangkan rasa haus, dahaga. Ya'tabiruha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan na'imil ladzi yas'aluhum rabbuhum
anhu yaumal qiyamah. Nabi pun menganggapnya nikmat-nikmat itu yang akan Tuhan mereka tanyakan di hari kiamat. Alaysa fi hadhihi al-laftatil karimah minar rasuli ya, nafhatun turma ila tabi'in nafsi bi tabi'il wazi'il qawi wal ihsasil murhib wasyu'urid daqiq wattabi'atul kubra wattiba'atil kubra wal mas'uliyati dhahmah fi kulli tasarrufin tahdifu ilaihin nafsu baina hinin wa akhar. Bukankah sebuah adegan ya, laftah itu sebuah adegan yang mulia. Ya. Sebuah kejadian ya, yang mulia dari Rasulullah. Ya. Atau laftah boleh teguran, isyarah. Ya. Nabi membuat satu laftah. Laftah itu orang tak memperhatikan kita, lalu kita tiba-tiba membuat satu gerakan lah, gitu. Kan orang menengok, itu laftah namanya. Ya. Mereka sedang kelaparan, tiba-tiba makan kenikmatan, Nabi tegur, oh ini nikmat ini pun ditanyakan nanti di akhirat. Ya, bahwa di dalam satu katakanlah di dalam satu isyarat yang mulia ini dari Rasulullah itu merupakan nafhah, hembusannya yang Nabi lontarkan ke karakter nafsu ya. Agar punya karakter wazi', agar punya karakter yang bersifat teguran yang kuat dan perasaan yang takut dan juga perasaan yang halus, tanggung jawab besar. Tabiatul kubra, tabiat tanggung jawab. Ya. Mas'uliyah juga tanggung jawab, dohma juga agung. Dalam setiap tindak tanduk perbuatan yang dilakukan oleh nafsu dari waktu ke waktu. Bagaimana agar menumbuhkan intro ya, ke dalam diri itu? Ya. Agar terus dalam perbuatan kita dari waktu ke waktu ada introspeksi, ada kesadaran. Ya. Kita tidak menunggu siapa. Ya, sebetulnya hidup manusia itu masing-masing adalah dengan dirinya sendiri, tidak dengan orang lain. Ya. Meskipun kita hidup dengan Sultanul Aulia wal Arifin, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau kita tidak punya wazi' ad-dini, bukan kutub ini tidak bermanfaat, tapi kita tidak punya persediaan diri untuk mendapat manfaat. Ya. Maka pertama kali yang ditanamkan taubah dan muhasabah. Dan taubah muhasabah ini dua-duanya timbul dari rasa takut. Tumbuhnya sifat takut di dalam diri itu. Tidak perlulah kepada seorang kutub atau kepada seorang ulama atau kepada seorang ustadz ya. Hidup di bandar dan bersama para pelacur, para mafia katakan. Ya. Orang yang mempunyai tahyi'ah,
kesediaan di dalam diri dia terdapat sifat introspeksi, teguran diri, maka akan terus mengontrol dia dan mencela diri sendiri terhadap kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, ya, ketidaksempurnaan diri dan ya, gitu. Wa innal muhasabata la tuthmiru syu'ura bil mas'uliyati tujaha Allah Ta'ala wa tujaha khalqih wa tujaha nafsil al mukallafata bit takalifi syar'iyyati min awamiri wa nawain wa min awamira wa nawahin. Muhasabah itu akan membuahkan perasaan bertanggung jawab di depan Allah dan makhluknya dan di depan diri sendiri yang diberikan beban-beban agama berupa perintah dan larangan. Itu muhasabah. Kita punya anak, bagaimana menanamkan dalam diri dia muhasabah. Ya, dari kalau kecil ini kita tegur. Semua yang kita lakukan, ya, anak kecil sampai tamyiz, sampai balik, teguran aja. Teguran, pengarahan. Kalau boleh mungkin kita punya rekod dalam mulut kita ini. Ya. Jika melihat kurang, udah. Tegur, anjurkan, perintah, terus. Dan jangan berharap dia paham sekarang. Kita menanam pokok itu tahunan tunggu buahnya itu. Ya, kalau mau nanam sekarang, buah sekarang, tidak tahu dia berguna akal atau guna, ya, tidak. Ya mungkin kita dengan anak kita tiada baru dia hebat. Nah maka bagaimana agar di dalam dirinya punya rasa tanggung jawab kepada Allah itu. Wabil muhasabati yafhamul insanu annahu ma wujida abatha. Dengan muhasabah inilah orang dapat memahami bahwa dia diwujudkan di muka bumi ini bukan main-main. Wa annahu la budda raji'un ila Allah Ta'ala, bahkan dia mesti kembali kepada Allah. Kama akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Nabi beritakan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Fayanzuru aymanun minhum fala yara illa ma qaddim aw ma qaddam. Wa yanzuru ash'amu minhu fala yara illa ma qaddam. Wa yanzuru ma baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Fatakun nara walau bisyiqqi tamrah. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kata Nabi, tidak ada seorang pun dari kalian melainkan nanti Allah akan mengajak dia bicara. Dan tidak ada antara dia dan Allah penerjemahnya lah. Terus direct Allah periksa, Allah cek. Apa artinya itu Pak yang zuru aiman itu? Itu apa artinya? Terus. Terus. Pada dirinya dan Tuhan tidak ada penerjemah. Terus. Dia akan melihat orang yang lebih beruntung darinya yang tidak mendapatkan kecuali. Payang zuru, ya, aimana minhu. Maka dia melihat orang yang paling beruntung dari orang itu, maka yang dilihat hanya apa yang telah dipersembahkan. Begitu juga orang yang paling asy'am itu syu'um, yang paling pesimis, yang paling tidak beruntung lah katakan.
Dia pun hanya melihat apa yang ia persembahkan. Artinya masing-masing di depan Allah nanti dia diperlihatkan apa yang dia persembahkan di bumi ini. Ya. Itu yang dikatakan tadi dalam hadis. Orang yang ajiz, orang yang lemah itu hanya berharap kepada Allah. Berharap di surga, berharap ya, mendapat buku sebelah kanan, berharap amal diterima, ya, tidak ada amalnya, amal apa yang diterima. Berharap. Tapi jika orang yang kayis, ya, dia beramal terus. Karena di dunia ini tengah membina surga. Ya. Jangan ada waktu yang kosong, melainkan isinya adalah zikir kepada Allah dan sesuatu yang baik, yang taat. Ya. Karena setiap orang akan ditanya oleh Allah, sayukalimullah, secara direct, ya, direct langsung. Orang yang beruntung pun tidak lebih dari apa yang dia persembahkan. Dan dia melihat di depannya hanya api neraka yang bertentang dengan wajahnya. Dia melihat di depan wajahnya api neraka. Maka kata Nabi, takutlah kepada neraka walaupun dengan sebelah korma. Artinya kalaupun kita hanya mempunyai sebelah korma, ya, sedekahkan sebelah korma itu demi ya, menghindari api neraka. Kalau tidak punya apapun yang diberikan, fabi kalimatin thayyibah. Ya, kalimat thayyibah ini banyak. Ada bicara baik, ada zikir, kalimat thayyibah. Ya. Fayanbathiqu min qalbihi ar-ruju'u al-ikhtiyari bitaubatin nasuh. Maka akan yanbathiq, tumbuh dari hatinya ya, ar-ruju'ul ikhtiyari. Kembali yang bersifat pilihannya sendiri. Ya, untuk bertaubat secara nasuh. Wa yatruku syawaghilil faniyah, dan meninggalkan kesibukan-kesibukan yang fana, yang tidak ada artinya. Allati tusghiluhu an khaliqihi ta'ala, yang memalingkan dia dari Allah, dari penciptanya. Ada perbuatan-perbuatan yang hilang tanpa kerana, tidak ada artinya apa-apa. Dan perbuatan itulah yang sering menyibukkan dia, membuat dia lupa dari Allah. Ini fudul, berlebihan dalam mengosongkan masa yang tidak ada manfaatnya. Wa yafirru ilallah, dan lari kepada Allah min kulli syai', dari segala sesuatu. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka larilah kepada Allah, sesungguhnya aku untukmu. Daripada Allah itu seorang pemberi peringatan yang nyata. Kata Nabi, fafirru ilallah. Fafarra ma'atil kalfi'atil mu'minati sufiyati fi safarihim ilallah. Maka larilah bersama mereka golongan orang-orang yang beriman. Orang-orang sufi di dalam perjalanan mereka menuju kepada Allah. Mujiban hawatifal ghaib. Merespon bisikan gaib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya, ini bisikan dari Allah maksudnya yang gaib itu. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang sadiqin. Orang yang hidupnya memang yang dia lakukan hanya untuk Allah saja. Wa innamal qaumu musafiruna li hadratil haqqi wa dha'inuna. Mereka adalah kaum, ya, al-qaum artinya orang-orang sufi di sini. Orang-orang sufi hanyalah mereka itu musafiruna yang menjalankan kita.
Ya. Kemana? Ke hadrat Allah al-haq. Wa dhainuna, dan menandu kita. Tahu nandu? Ya. Raja dulu diangkat mulai 4 orang, di tengahnya kursi itu. Itu nandu. Atau dhain, tempat duduk di atas gajah, di atas onta. Itu namanya dhain. Ya. Karena diumpamakan tarbiyah ruhiyah itu, ya tarbiyah sufiyah itu seolah-olah kita di tandu gitu untuk ya, cepat menuju kepada Allah. Karena melalui tariq al-awliya itu kita seolah menempuh jalan yang ringkas. Kalau selamat, kalau tenggelam, ya, tapi dengan mendengarkan ya taujihat dan upaya untuk melawan nafsu, itu adalah ikhtisar tariq. Gitu. Satu jalan yang shortcut, ya, yang potong. Itu perjalanan mujahadatun nafas wal qudwah. Itu dianggap perjalanan cepat. Ya. Maka ketika ya, Imam Sya'rani ditanya apa faedahnya berguru, ya, karena beliau katakanlah berguru rohani itu setelah menjadi alim mujtahid. Gitu. Maka ketika ditanya beliau bilang berguru itu artinya bersuhbah itu ya, menempuh jalan yang ringkas, yang cepat. Kita dalam kehidupan materialistik ya, memahami hanya orang yang bijak-bijak itu, yang bijaksana itu orang yang pernah mengalami keburukan. Jadi dia punya mutiara-mutiara hikmah ya, tentang pengalamannya. Mereka para wali tidak pernah mengalami keburukan. Apabila dia telah mengalahkan nafsu, maka dia punya wazi', itu punya kesadaran atau teguran di dalam diri yang ya, karena Allah ruhiyah itu, maqamat ruhiyah itu yang menegurnya. Allah, dia tak paham pun ya, mungkin kalau yang mengalami itu memang buruk, dia pernah berlumuran keburukan di situ, maka dia tahu itu buruk, tapi belum tentu dia mampu menghindarinya untuk yang kesekian kali. Ya, tidak menjamin orang yang mengalami keburukan dan dia pernah jatuh teruk di situ, kemudian ya, dia menyadari sadar-sadarnya, serik, jerak, ya, itu bukan sesuatu maqam di sisi Allah. Ya. Mungkin pada masa tertentu menghadapi godaan yang sama, yang dia sudah serik itu, tidak dapat. Kekuatan apa yang kita miliki kalau bukan kekuatan Rabbaniyah? Kunu Rabbaniyin. Tidak ada. Ya, karena kalau dia mampu, maka dia akan mengaku dirinya, saya orang yang berpengalaman. Kamu ini belum mengerti. Nah mereka, ya, wali, maknanya maf'ul, Allah yang mengendalikan. Ketika selamat Allah. Mereka orang yang fasrah, yang yakin, yang ridha, syukur, ikhlas. Ya. Fana. Gitu. Tidak pernah mengalami. Bahkan itu sebab Imam Ibn Arabi mengatakan mereka belajar dari ilham yang membimbing mereka, katanya. Ya. Itu sebab kata orang-orang sufi, kalau kita tidak mendengar kata-kata, maka dia akan diajarkan oleh realita. Orang kita nasihatkan tak dengar, udahlah nanti.
Ya, kehidupan dia akan mengajarkan. Yang penting kita punya tahiyah, kesiapan diri untuk kembali tuh kepada kebenaran. Dan seorang pendidik akan memberi kesempatan tuh, seorang murabbi, mursyid, memberi kesempatan kepada muridnya jika tidak mendengar kata-kata maka dia akan ditegur oleh hal, oleh waqi'i. Dan mereka para mursyid ini tuh menunggu ya, muridnya kembali kepada Allah karena mereka adalah orang-orang yang mengajak kita untuk lari ke Allah. Ya. Itulah wa innamal qaumu musafiruna li hadratil haqqi wa dhainuna tuh. Fa'awahumu al-mabit fi hadratihi al-kubra. Ya, tempat kembali mereka itu al-mabit, ya, yaitu mabit di dalam hadrah kubra. Ya. Wa akramahumul jinabul aqdas. Dan mereka akan dimuliakan oleh Allah di sisi yang suci, bitilkal indiyah, di sisinya itu. Allati yanshuduha kullu muhibbin lillah, yang diharapkan oleh setiap orang yang mencintai Allah. Fa'awahum, maka Allah buat mereka berlindung ya, di tempat al-mabit itu fi hadratil kubra. Ya. Ini bukan bahasa yang tidak nasi ini ya. Rasulullah pernah berkata seperti itu. Ya. Aku bermalam di sisi Allah, diberi makan dan diberi minum, katanya. Ya. Abitu indallah ya, yusqini yut'imuni wa yusqini, kata Rasulullah. Aku bermalam, artinya tidur. Ya bermalam. Seperti kita bermalam di rumah orang. Nabi mengatakan, aku bermalam di sisi Allah dan diberi makan dan diberi minum. Gitu. Adalah orang-orang yang telah mempunyai maqamat ruhiyah. Ya. Itulah mereka orang-orang yang berada di dalam hadrah al-kubra dan janab al-aqdas. Ya. Tempat yang suci. Yaitu fi maq'adi sidqin, di tempat yang kokoh. Inda malikin muqtadir, di sisi raja yang berkuasa. Seolah-olah Allah kita berada di sisinya. Ya. Tidak akan tetapi di dalam diri ini. Itulah maq'adi sidqin. Fit tauhid, maq'adi sidqin itu. Di tempat yang sidiq. Qala Syekh Ahmad Zarruq rahimahullahu ta'ala fi qawaidi al-ghaflatu an muhasabatin nafsi tujibu ghilzaha fi ma hiya bihi. Lalai dari muhasabah ini membawa kepada kekerasan nafsu fi ma hiya bihi, pada apa yang ada pada nafsu itu. Artinya sama sekali tidak punya kesadaran, tidak punya sifat intro ya, ke dalam gitu. Intro itu kan ke dalam ya. Faksi itu kan mengontrol ya. Ya, tidak mengontrol ke dalam. Itu yang disebut tadi wazi ad-dini fin nafs. Teguran yang bersifat kebaikan di dalam diri. Jika tidak punya sifat itu menambah nafsu itu jadi makin keras. Wa taqsira fi munaqashatiha, dan kurang untuk munaqashahnya. Apa munaqashah itu? Memperdebatkannya. Dia sendiri tidak ya, mendebat dirinya tuh. Yad'u li wujud ridha anha, yang menyeru kepada wujudnya ridha ya, kepada nafsu. Kita ini sering mudah nyerah, ya, terkapar di depan nafsu tuh. Karena kita kurang sangat untuk introspeksi.
mudah menyerah. Ya. Itu lalai dari muhasabah itu akan membawa kepada kerasnya dan membawa taksir dalam munaqashahnya. Taksir inilah yang membuat dia, ya, yang mengajak dia untuk ridho kepada nafsu. Dan watadyiq alaiha yujibu nafrataha. Dan mempersempit nafsu. Kalau mempersempit nafsu itu akan membawa kepada nafrah. Ya. Nafrah itu apa? Menjauh. Ya, menjauhnya nafsu. Syirik. Ya, nafrah. Warifqu biha mu'inun ala batalatiha. Lari nafrah itu. Warifqu biha, dan berlembut kepada nafsu itu menolong untuk, ya, bitalatiha, untuk membuat nafsu menjadi sia-sia, bitalah, nganggur, kosong. Falazim dawamal muhasabati ma'al munaqasha. Maka mesti mendawamkan muhasabah sekaligus dengan munaqasha. Orang yang lalai, ya, dari muhasabah, pertama akan membuat keras, kedua akan lemah, ya, sangat kurang dalam munaqasha, mendebat nafsu, membawa ridha, dan juga lalai dari muhasabah itu akan membuat nafsu menjadi binal, nafrah itu menjadi degil. Dan kalau kita juga berlembut kepada nafsu, itu justru akan, ya, membuat nafsu semakin rusak. Ya, maka mesti terus menerus muhasabah dan munaqasha, wal akhdhu fil amali bima qaraba wa sahha. Dan terus beramal, katakan bal akhdhu fil amal, dan terus beramal terus, ya, dengan apa yang sampai dia betul, lurus, dan sahha, dan benar. Duna musamaha fi wadihin, tanpa ada toleransi kepada sesuatu yang nyata. Wala mutalaba bi khafiyyin min haitsul amal, dan tidak menuntut untuk khafi, menyembunyikan dari segi amal. Wa'tabara fi nadz, dan mengambil pelajaran dalam memandang, dalam merenung, berpikir. Wa'tabara fi nazri tarakan wa fi'lan, apakah dia tidak berbuat atau berbuat. Wa'tabara fi qawlihi, sebentar, wa'tabir fi nazri, ambillah pelajaran dalam memandang. Tarakan wa fi'lan wa'tabir fi qawlihim, dan ambillah pelajaran dari perkataan mereka, para orang-orang sufi. Man lam yakun yaumahu khairan min amsih fahuwa maghbun, wa man lam yakun fi ziyadatin fahuwa fi nuqsanin, wa inna sabata fil amali ziyadatun fih. Ya, ambillah pelajaran, ya, dalam perkataan mereka. Orang yang hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, itu rugi.
Hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin itu rugi. Dan orang yang tidak bertambah berarti kurang. Karena harinya bertambah, dia tidak bertambah berarti kan kurang. Ya. Dan sesungguhnya yang sabat, ya, yang sabat itu yang kokoh dalam amal itu bertambah. Ya. Amal itu ada kurang, ada lebih, ada sabat. Ada kurang, ada lebih, ada yang tetap. Dan tetap itu maknanya bertambah. Karena harinya bertambah, maka amalnya mesti bertambah, kan tetap. Tapi kalau harinya bertambah, amalnya tidak, berarti kurang. Dari sinilah qala Al-Junaidi rahimahullah, "Lau aqbala muqbilun 'ala Allahi sanatan summa a'rada anhu lakana ma fatahu minhu aktsaru mimma nalahu." Andaikan seseorang yang menghadap kepada Allah, dia telah menghadap setahun lamanya. Kemudian dia berpaling dari Allah. Niscaya yang luput darinya itu lebih banyak dari apa yang ia peroleh. Ya, mestinya ibadah, kebaikan itu kan bukan kenangan ya. Wah, dulu juga aku ya, sering ngaji dulu. Dulu aku qiyamul lail dulu mengenang ya. Dia sangka dia hebat itu buruk lah. Jadi amal yang dulu itu tidak membangun apa-apa dalam dirimu. Ya. Kita melihat orang dahulu, ya, orang dulunya Masya Allah ya, tiba-tiba di akhirnya berubah. Artinya apa yang dilakukan dulu itu, kalau dalam pandangan sufi memang tidak untuk Allah, maka Allah tidak pelihara. Jika dia dulu melakukan untuk Allah, maka Allah pelihara. Karena yang Allah terima itu kekal. Kalau kita berbuat bukan untuk Allah, itu fana. Yang tadi dikatakan, hilang. Tapi jika dia berbuat untuk Allah, kekal. Bahkan bukan dapat ajar saja. Lahum ajruhum wa nuruhum. Mendapat ajar dan nur. Wa qala radhiyallahu al-khawf. Ya, taubat, kemudian muhasabah dan khauf. Qala hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali rahimahullahu taala, "Ilam anna haqiqatal khauf huwa ta'allumul qalbi wa ihtiraquhu bisababi tawaqqu'i makruhin fil mustaqbal. Wa qad yakunu dzalika min jarayani dzunubin wa qad yakunu al-khauf min Allah taala bi ma'rifati sifatihi allati tujibul khaufa la mahalata. Wa hadza akmalu wa atam li'anna man 'arafa Allah khafahu bid-darurah. Wa lihadza qala Allah taala innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama." Imam Al-Ghazali berkata, ketahuilah hakikat takut itu adalah perasaan hati sakitnya. Hati merasa sakit dan terbakar disebabkan disebabkan takut terjadinya yang tidak disukai di depan. Cemasnya. Khauf itu cemas. Takut di depan itu terjadi sesuatu yang dia tidak inginkan. Maka hatinya sakit. Ya. Dia pikir Allah di akhirat ini bagaimana, itu karena khauf. Ya. Dan terkadang sebabnya itu adalah karena jarayani dzunub. Ya. Terjadinya dosa. Berlakunya dosa. Terkadang takut juga timbul dari Allah karena mengenal sifat-sifatnya. Ini lain. Ini membawa kepada takut. Orang apabila ma'rifat kepada sifat-sifatnya, Allah maha menyiksa, Allah maha berkuasa, Allah maha maka timbul rasa takut. Dan ini lebih sempurna.
Karena orang yang mengenal Allah, maka ya khafahu bid-darurah, maka pasti dia takut kepada Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, hanya daripada hambanya adalah ulama yang takut kepada Allah. Wa qadda Allahu ta'ala ibadahu ilal khawfi minhu wahdah. Dan Allah menyeru kepada hambanya untuk takut kepada Allah saja. Wa iyaya farhabun, dan kepada aku sajalah kamu takut. Ya. Kalau kepada dunia takut nanti nggak makan, takut miskin, takut susah, takut menderita, takut tidak mampu mengendalikan apa yang akan terjadi di depan. Ya. Itu ham namanya. Itu penyakit nafsu. Ya. Orang yang ragu kepada rezeki berarti ragu kepada yang maha memberi rezeki. Ya. Itu penyakit teruk dalam nafsu. Takut ini takut kepada Allah, al-khawf. Ya, orang takut harimau lari. Suami pun takut istri lari juga dari rumah tuh. Tapi takut kepada Allah semakin mendekat. Maka kata Allah, takutlah kepadaku. Itu mendekatlah kepadaku. Wa madahal mu'minina wa wasafahum bil khawf. Dan Allah memuji orang mukmin dengan mensifati sifat takut. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Allah itu dari atas mereka, seolah-olah Allah itu udah pegang tombak di atas kepalanya tuh. Itu takutnya tuh. Wa wa'adallahu man khafa maqamahu jannatain, dan Allah berjanji kepada orang yang takut akan kedudukan Allah mendapat 2 surga. Jannatul ma'arifid dunya, surga ma'rifat di dunia. Wa jannataz zakharib, dan surga kemewahan di akhirat. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Wa ja'alallahu al-jannata ma'wa man khafa maqama rabbih. Bahkan Allah menjadikan surga sebagai tempat orang yang takut kepada kedudukan Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya dan dia melarang nafsunya daripada hawa, maka surgalah tempatnya. Qala Syaikh Ahmad Zarruq rahimahullahu taala fi qawaidihi, min bawa'isil amali wujudul khasyati wa hiya ta'zimun yashabuhu mahabah wal khawfu huwa inzi'ajul qalbi min intiqamir rabb. Imam Zarruq mengatakan motif beramal itu adanya rasa takut. Ya, kita sering mendengar dari motivator-motivator, ya, Tuhan itu jangan dihadirkan serem-serem katanya. Ya, mungkin itu untuk budak-budak tak ada masalah. Untuk orang tua ya memang kena dihadirkan yang serem-serem. Karena sudah melalaikan sangat dengan Allah agar timbul rasa takut. Maka motivasi amal itu adanya takut. Rasanya takut itu adalah sebuah pengagungan kepada Allah yang disertai kebesaran Allah, mahabah. Ya, kewibawaan Allah. Itu khasyah. Sedangkan takut adalah kegelisahan hati karena takut terhadap intiqami Rabbi, ancaman Allah, ancaman Tuhan. Wal khawfu yatamatsalu fi nasyijin man yuqaddiru khuturatal awaqib fa yaqifu indal wajib. Ya, takut itu akan yatamatsal, berperan ya di dalam nasyij, di dalam apa nasyij itu? Apa di situ? Menyimpang dan dosa. Apa? Menyimpang. Perbuatan menyimpang. Takut itu ya tamassal
ternyata masalah ini berupa, katakanlah. Ya, berperan, gitu. Tumbuh, timbul. Fi nasyijin, dalam nasyij. Nasyij itu artinya suara yang ada di dalam dada itu. Nasyij. Bisikan. As-sautul mutaraddid fis sudur, itu nasyij. Ya, suara, katakan. Orang yang memperkirakan terjadinya khuturatul awaqib, akibat yang buruk, akibat ya yang khatir, ya, yang berbahaya. Ya, fayaqifu indal wajib, maka akan mencegahnya ketika datang kewajiban. Itu. Jadi kalau ada rasa takut itu akan tumbuh di dalam hati sebuah bisikan, suara tuh, ya, di dalam hati. Apa? Tentang ketakutan. Apa yang akan terjadi di depan. Dia sudah dapat mengira-ngira akan terjadi akibat yang bahaya yang menghalangi dia. Ya. Jadi ketakutan di neraka, ketakutan tidak diterima oleh Allah, ketakutan, ya. Dan tidak wala yu'ridu nafsahu, dan tidak memalingkan dirinya li zayghin wala ismin, kepada pemesongan dan kepada dosa. Ya. Bal wala yaqifu fi mawatinin tushiku an tuqi'ahu fi syarri wal fasad. Bahkan tadi wala yu'ridu nafsah, tidak menghalangi dirinya kepada zaigh wala ism. Dan juga tidak berdiri di tempat-tempat yang hampir menjatuhkan dia dalam keburukan dan kehancuran. Tadi wala yuridu nafsah, tidak menghalangi dirinya. Ya. Bukan tidak menghalangi, tidak meletakkan dirinya, maaf. Wala ya'rudu nafsahu, tidak meletakkan dirinya di tempat yang menyimpang dan dosa. Dan tidak berdiri di tempat-tempat yang tusyik, nyaris, ya, akan menjatuhkan dia kepada keburukan dan fasad. Itu rasa takut. Jadi rasa takut itu berupa suara di dalam hati, berupa suara di dalam hati orang yang telah mengagak, ya, yuqaddir itu mengagak khuturatul awaqib, akibat yang bahaya, ya, yang menghalangi dia untuk melakukan kewajiban. Dan takut itu tidak, ya, rasa takut itu juga berupa satu suara yang tidak meletakkan diri seseorang di tempat dosa. Dan tidak meletakkan di tempat-tempat yang nyaris akan menjatuhkan dia kepada keburukan dan kehancuran. Nah, ini sifat takut. Summa yataraqassu fil khauf. Nah, orang sufi di dalam sifat takut ini terus semakin taraqqa, semakin meningkat. Fayatahalla bi asyrafi ma yatahalla bihil muqarrabun. Maka dia menghiasi dengan penghiasan yang lebih mulia. Seperti yang dihiasi, yang disandang oleh orang-orang muqarrabun. Wa inda idzin, ketika itu tantakil madhahirul khauf min alamil jismi ila alamir ruh. Pada saat itu maka fenomena rasa takut berpindah dari alam jisim ke alam ruh. Ya, dulu takut itu dia merasa takut terhadap tubuhnya lah, kan, disiksa, terhina kepada Allah. Ya. Nah, itu makin meningkat rasa takut itu ke alam rohani. Fatakunu lil arif ashjanu la yudrikuha illa ahlus safa. Maka jadilah untuk orang arif itu orang yang sangat takut, yang tidak dapat dicapai kecuali oleh orang yang ahli safa, itu orang-orang yang jernih. Ya. Maka ada istilah, mereka menyebutkan mula-mula berjalan menuju kepada Allah itu takut. Ya. Apabila dia sudah takut, maka dia melihat cahaya harapan, ya, maka roja.
Nah, kemudian punya keseimbangan antara sayap takut dan sayap roja. Dan sampai di makom yang terakhir kembali lagi ke rasa takut. Wa fi hadzal maqam yasifu Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani radhiyallahu anhu as-Sayyidah Raba'ah al-Adawiyah bi annaha kanat kathiratal buka wal huzun wa kanat idza sami'at dzikran nar ghashiya 'alaiha zamanan wa kana mawdi'u sujudiha ka hay'atil haudi saghir min dumu'iha wa kana an-nara ma khuliqat illa li ajliha wa sirru dzalikal khawf innama huwa al-i'tiqadu bi anna kulla bala'in dunan nar yasir wa anna kulla khatbin dunal bu'di anillahi hayyin. Makom takut ini telah digambarkan oleh Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani. Ya. Makom takut ini Sayyidi Imam Sya'rani telah menggambarkan Sayyidah Rabatul Adawiyah. Ya, makom takut ya, yang digambarkan oleh Imam Sya'rani adalah makom takut, yaitu As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, di mana beliau dulu banyak menangis dan sedih. Dan beliau ketika mendengar orang menyebut api neraka, maka pingsan dalam waktu yang lama. Dan di tempat sujudnya itu seperti haud ya. Seperti apa? Telaga kecil karena penuh air mata. Seolah-olah api itu diciptakan untuk dirinya saja. Neraka itu diciptakan untuk dirinya saja. Apa sebabnya takut ini? Hanyalah apa sebabnya? Yaitu dia meyakini bahwa setiap musibah selain neraka itu kecil. Ya. Dan setiap musibah kalau bukan selain jauh dari Allah itu hayyin, mudah. Bagaimana para wali itu merasa dia jauh? Bukan kurang ibadahnya, tetapi ya, ingatnya kepada Allah itu kurang. Ya. Maka yang mereka takuti itu Allah mencabut ingatnya kepada Allah, syuhudnya. Gitu. Jika ingatnya kurang saja, sudah ya, berat. Wa yara as-sufiyatu annal muhib la yusqa ka'sul mahabbati illa ba'da an yandhal khawfu qalba Allah. Orang-orang sufi memandang bahwa pencinta itu tidak akan diminumi cawan cinta melainkan setelah ya, sifat takut itu sudah dia teguk itu di hatinya itu, dia meresap ya, di hatinya. Wa man lam yakun lahu mislu taqwahu lam yadri mallazi abkah. Orang yang tidak mempunyai takwa yang seperti itu ya, maka dia tidak tahu apa yang membuat dia menangis. Wa man lam yushahid jamala Yusuf lam yadri mallazi alama Yaqub. Allah. Orang yang tidak menyaksikan kecantikan Nabi Yusuf ya, maka dia pun tidak tahu apa yang membuat Yakub pedih. Ya, kenapa ayahnya Nabi Yakub begitu pedih, begitu sakit karena dia telah menyaksikan keindahan Nabi Yusuf. Ya, kita tak tahu keindahan syuhud, yang nggak merasa kalau kita lupa kepada Allah itu tak sakit lah. Ya. Nah, orang yang sudah syuhud tiba-tiba hilang. Walaysal khaif alladhi yabki wa yamsah ainai.
Orang yang takut bukan orang yang menangis lalu mengusap air matanya. Innama al-khaifu man yatruku ma yukhafu an yu'adzabu alaihi. Orang yang takut adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dia takut disiksa karena perbuatan itu. Qala Abu Sulaiman ad-Darani rahimahullahu taala, ma faraqal khauf qalban illa kharab. Rasa takut itu tidak meninggalkan hati melainkan hatinya rusak. Hatinya rusak maka tidak ada rasa takut. Walaisal khaifuna bimartabatin wahidah. Memang orang-orang yang takut bukan dalam satu martabah. Macam-macam. Balhum ala maratib mukhtalifah. Bahkan mereka berdasarkan martabah yang berbeda-beda. Wa qad sanafa Ibnu Ajibah rahimahullahu taala maratibahum ila salas maratib. Ibnu Ajibah menyusun ada 3 tingkatan ya, mereka tuh 3 tingkatan orang yang takut kepada Allah. Pertama khauful ammah. Ini takut secara umum, siapapun takut ya, kepada apa? Al-iqab wa fawatis sawab, siksa dan tidak mendapatkan pahala. Wa khauful khasah minal itab, dan ketakutan yang khusus itu takut itab. Ya, teguran, cacian dari Allah. Wa fawatil iqtirab, dan tidak dapat kesempatan untuk dekat kepada Allah. Wa khaufu khasatil khasa minal ihtijab bi'urudi su'il adab. Ya, takut yang terakhir ini adalah terhijab. Dengan apa? Dengan datangnya su'ul adab. Ya. Su'ul adab kepada Allah itu sebab mereka para aulia itu tidak pernah meludah ke arah kiblat, bukan haram atau ya makruh ya. Tetapi karena dia senantiasa hatinya menghadap kepada Allah. Tidak pernah melonjorkan kaki ke arah kiblat misalnya. Itu bukan dosa. Mungkin mereka menyaksikan orang melonjor, ya, dia tidak menggubrisnya karena itu dalam nas zahir agama itu tidak ada masalah. Ya, itu tumbuh dari perasaan takut kepada Allah. Ya. Takut terhijab. Itu. Sehingga seperti para sahabat satu sama lain, dia meyakini para sahabat itu orang yang soleh, ya, seperti Abi Darda bertemu dengan Abi Dzaril Ghifari. Ya mungkin Sidna Abi Dzar dia wajahnya merungut mungkin karena ada masalah apa kan. Tapi Sidna Abu Darda begitu melihat Sidna Abu Dzar, orang yang sangat disayang oleh Rasulullah SAW, Sidna Abu Dzar itu. Jadi begitu bertemu maka Sidna Abu Darda itu dengan wajah yang sukacita, senyum gitu. Tiba-tiba Sidna Abu Dzar Al-Ghifari merungut. Maka kemudian kata Sidna Abu Darda mengatakan, ya Abu Dzar, ya, tolonglah engkau jangan merungut di depanku, aku takut Allah murka kepadaku. Ya, itu ketakutan kepada Allah, dia berhusnudzon kepada seseorang yang menjadi kekasih Allah pun takut wajahnya merungut, takut itu pertanda Allah merungut kepada dia. Ya, padahal itu tidak ada dalil apa-apa itu. Jangan nanya dalilnya mana itu. Itu dalilnya adalah mereka syuhud. Ya. Wal kasyaf. Karena dia takut terhijab. Apabila dia merasa su'ul adab ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim.